pengertian. Perbandingan mazhab atau dalam bahasa Arab disebut muqaranah al-mazahib berasal dari dua subkata, yaitu kata muqaranah dan mazahib. Secara etimologi, muqaranah seperti dalam kamus Munjid karangan Louis Ma'luf yang artinya mengumpulkan, membandingkan antara dua perkara ataupun lebih. Kemudian berdasarkan makna lugawi di atas, maka perbandingan mazhab menurut ulama fikih adalah mengumpulkan pendapat para imam-imam mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menentukan yang terkuat dalilnya. Nah, itu adalah pendapat menurut ulama fikih. Kemudian sedangkan pengertian secara etimologi yang berarti aliran atau paham yang diikuti ataupun dianut. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, mazahib diartikan sebagai pendapat, kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik itu dari ilmu filsafat, hukum fikih, teologi, dan lain sebagainya. Terus pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran sekte ataupun ajaran. Ada pula yang mengartikan mazhab sebagai tempat berjalan. Aliran dalam istilah Islam berarti pendapat ataupun paham ataupun aliran seorang alim besar dalam Islam yang disebut imam, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan lain sebagainya. Kemudian B. Ruang lingkupnya. Mazhab-mazhab yang telah tumbuh dan berkembang yang menjadi pegangan masyarakat ternyata itu memiliki metode atau cara-cara yang berbeda satu sama lainnya. Nah, jadi mazhab-mazhab yang beredar di masyarakat kita ini bermacam-macam metode dalam cara pelajarannya, dalam melakukan istinbat hukum. Nah, berbeda-beda. Perbedaan tersebut berkisar pada perbedaan pola pikir para imam mazhab serta sistematika sumber yang digunakan berbeda-beda juga. Latar belakang imam tersebut juga kemudian berimplikasi pada berbedanya produk hukum yang dihasilkan. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan pemahaman terhadap nas dan karakteristiknya. Daerah ataupun tempat imam itu tinggal juga menjadi sebab berdasar terjadinya ikhtilaf pada dalil-dalil dan masalah yang sama, sehingga itu juga menjadi bahasan yang menarik dalam perbandingan mazhab ini. C. Tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab. Tujuan dari muqaranah atau perbandingan bukanlah setelah kita membandingkan sebuah dalil atau hukum, lantas kita jadikan untuk saling melemahkan atau menjatuhkan pendapat satu dengan lainnya, karena fungsi perbandingan juga untuk mempererat atau mendekatkan mazhab-mazhab itu sendiri. Di antara manfaat mempelajari ilmu muqaranah al-mazahib adalah sebagai berikut: dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil terkuat. 2. Dapat mengetahui berbagai pendapat baik dalam satu mazhab ataupun mazhab-mazhab lain, baik pendapat itu disepakati atau diperselisihkan, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu. 3. Mengetahui metode istinbat dengan cara penalaran terlebih dahulu dalam menggali hukum syara dari dalil yang terperinci. 4. Dapat mengetahui sebab khilaf atau letak perbedaan pendapat yang diperselisihkan.
5. Pendapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para imam dan dapat mentarjihkan mana yang terkuat. 6. Dapat mendekatkan berbagai mazhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah Islamiyah lebih terjalin. 7. Dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih. 8. Dapat menghilangkan kepician dalam mengamalkan syariat Islam yang hanya terikat pada satu pendapat serta menyalahkan pendapat mazhab lain. Yang ke-9, dapat menghilangkan sifat taklid buta. B. Khilaf atau perbedaan yang terjadi dalam masalah ibadah. A. Pengertian salat. Salat menurut istilah bahasa berarti doa atau memohon, sedangkan menurut pengertian syara, sebagaimana kata Imam Rafi'i, salat ialah ucapan-ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan. B. Rukun salat. Rukun salat ialah hal yang harus dikerjakan kalau tertinggal, maka batal perbuatan itu atau tidak sah. Jika hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam salat disebut rukun seperti 1. Niat, 2. Berdiri, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Ruku dengan tu'maninah, 6. I'tidal dengan tu'maninah, 7. Sujud dengan tu'maninah, 8. Duduk di antara dua sujud dengan tu'maninah, 9. Duduk akhir membaca syahadat dan salawat pada Nabi, 10. Salam yang pertama dan hendak keluar. Rukun-rukun salat seperti yang tersebut di atas adalah rukun salat menurut mazhab Syafi'i. Seperti sebelumnya telah kami jelaskan dalam latar bab 1 bahwa pembahasan kami tertuju pada satu rukun salat yang menjadi ikhtilaf itu, yaitu hukum membaca Al-Fatihah dilihat dari sudut pandang imam mazhab yang keempat. C. Dalil-dalil membaca Al-Fatihah dalam salat jamaah. Banyak sekali perbedaan mengenai membaca Al-Fatihah dalam salat. Di sini kami mengutip beberapa terjemah hadis yang menjadi dasar dari perbedaan pendapat tersebut. Adapun dalil-dalilnya yaitu yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang artinya salat tidak cukup atau tidak sah di mana orang tidak membaca Fatihah, darul qotni. Yang ketiga, terjemah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW selesai dari salat yang beliau mengeraskan bacaannya, lalu beliau bertanya, adakah di antara kami yang ikut membaca juga tadi? Seorang menjawab, ya, saya Rasulullah SAW. Beliau menjawab, aku berkata, mengapa aku harus melawan Al-Quran? Maka orang-orang berhenti dari membaca bacaan salat. Tiba Rasulullah SAW mengeraskan bacaan salatnya, salat Zariyah, hadis riwayat Tirmizi. Hukum membaca Al-Fatihah dalam salat jamaah menurut fuqaha Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Untuk lebih memperjelas bagaimana perbedaan pendapat serta argumen dan dalil-dalil yang menjadi pegangan imam mazhab kami rinci sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut pendapat mazhab ini, membaca di belakang imam baik Al-Fatihah atau surat yang lain hukumnya makruh yang mendekati haram, baik di salat zar atau sendiri. Dasar mereka adalah sabda Rasulullah SAW, artinya barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis dhaif atau lemah. Dari keterangan pendapat mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya.
serta tidak langsung makmum tidak boleh membaca apapun di belakang imam. Yang kedua adalah Mahjab Syafi'i. Menurut Mahjab Syafi'i, membaca Al-Fatihah adalah wajib hukumnya bagi makmum di belakang imam, kecuali pada sholat jar. Maka diam mendengarkan bacaan imam. Dasar mereka adalah hadis berikut yang artinya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari keterangan pendapat Mahjab Imam Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah di belakang imam yang sholat siri, bacaannya pelan, maka wajib hukumnya membaca Fatihah, tetapi jika sholat jar, maka lebih wajib mendengarkan bacaan imam. Dan yang ketiga adalah Mazhab Maliki. Menurut pendapat Mahjab Imam Maliki, membaca di belakang imam bagi makmum adalah sunnah hukumnya pada sholat siri. Dan pada sholat jar, maka makruh hukumnya. Jadi, menurut pendapat Mahjab ini, membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jar hukumnya makruh dan sunnah pada sholat siri. Dan yang terakhir, Mahjab Hambali. Sebagaimana pendapat Mahjab Maliki, yaitu sunnah hukumnya membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat siri dan dalam diam imam. Dan makruh hukumnya pada sholat jar. Dari semua pendapat Mahjab di atas, kita dapat menilai dan mengetahui pendapat mana yang lebih kuat dan pendapat mana yang akan kita aplikasikan dalam ibadah sholat kita. Semua itu kembali pada diri kita sendiri. Mempelajari perbandingan mazhab sangatlah luas manfaatnya, sebab perbandingan yang dilakukan merupakan perbandingan lintas mazhab. Tidak ada lagi ketertarikan pada suatu paham. Netralitas benar-benar diuji dalam hal ini, sehingga keputusan yang diambil benar-benar objektif, berdasarkan kenyataan dan bukan rekayasa. Dalam masyarakat kita di Indonesia ini berkembang berbagai macam aliran yang berkenaan dengan masalah fikih. Kendati mayoritas umat Islam mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi mazhab lain pun sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap umat Islam di Indonesia. Pemikiran ini didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita sehari-hari. Bahkan ada saja terlihat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan masalah furu atau cabang, baik mengenai ibadah, muamalah, dan lain-lain. Dalam video singkat yang sederhana ini, kami akan mencoba sedikit menguraikan tentang khilaf atau perbedaan yang terjadi pada masalah ibadah. Kita tentu tahu bahwa sholat adalah pangkal dari segala ibadah. Akan tetapi, tidak sedikit ikhtilaf atau perbedaan di antara pendapat para imam mujtahid mengenai rukun, syarat maupun tata caranya.